Assalamualaikum, hai Ayah. Rino akan mengajarkan tentang pemanfaatan kondisi geografis dan optimalisasi potensi kerja. Like, komen, dan subscribe. C. Pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Peternak Selandia Baru vs Amerika Serikat. Selandia Baru New Zealand merupakan sebuah negara di benua Australia yang sangat terkenal dengan produk pertanian dan peternakannya. Saat ini 95% hasil pertanian dan peternakan Selandia Baru diekspor untuk memenuhi kebutuhan dunia. Komoditi yang paling terkenal berupa buah-buahan serta hewan peternakan seperti sapi, domba, dan produk-produk turunannya, susu, keju, wool. Kosakata baru, komoditi, barang dagang. Apa yang membuat kualitas produk Selandia Baru diakui dunia? Selama berpuluhan tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran melalui pajak untuk membangun kapasitas dan kemampuan para petani. Pemerintah Selandia Baru berinvestasi pada penelitian, pada pengembangan serta inovasi teknologi di sektor agrikultur. Petani dan pemerintahnya juga fokus mengembangkan apa yang dapat mereka produksi secara optimal berdasarkan kondisi geografis, iklim, dan wawasan serta sumber daya yang dimiliki. Selandia Baru sadar bahwa kondisi geografis mereka kurang mendukung untuk pertanian gandum, dan bila memaksakan mereka akan kalah bersaing dengan negara-negara Eropa. Sektor agraris Selandia Baru saat ini menjadi sangat efisien karena petani didorong untuk terus berinovasi agar dapat bertahan dalam persaingan global. Kondisi sebaliknya terjadi di negara-negara bagian Amerika. Pemerintah tidak mendorong adanya informasi agar bisa bertahan di perdagangan global. Mereka terus-menerus memberi subsidi yang menyebabkan petani atau peternak sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, bantuan dana dari pemerintah sering jatuh ke tangan perusahaan distributor yang sebetulnya tidak terlalu membutuhkan bantuan. Hal yang terjadi, perusahaan besar tersebut mencari cara untuk menekan biaya produksi demi mendapat harga termurah. Akibatnya, kualitas komoditi agraria di negara bagian Amerika kalah bersaing dengan produk serupa dari Eropa dan Australia. Memanfaatkan tanah lapang sebagai kebun penangkap angin, Denmark dianugerahi kondisi geografis yang unik. Negara ini seolah-olah terperangkap di antara Laut Utara dan Laut Baltik. Kondisi ini membuat Denmark menjadi area yang banyak mengalami angin kencang. Namun, Denmark mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk membangun dan mengembangkan turbin angin sebagai sumber energi. Bahkan, pemerintah Denmark menargetkan di tahun 2050 sepenuhnya telah menggunakan sumber energi terbarukan. Saat ini, lebih dari 45% kebutuhan energi di Denmark berasal dari pembangkit listrik tenaga angin. Denmark memanfaatkan area lepas pantai dan beberapa wilayah terbuka di daratan untuk memasang ratusan turbin. Selain Denmark, China merupakan negara yang juga memanfaatkan karakteristik geografis kondisi geografisnya untuk mengembangkan turbin angin. Kecepatan angin sebagian sumber energi dipengaruhi oleh kondisi topografi suatu wilayah. Umumnya, wilayah yang dapat mengembangkan turbin angin berada di daerah pesisir atau dataran tinggi yang terbuka. Salah satu wilayah yang China digunakan untuk kebutuhan tersebut yaitu kebun angin Huiteng-Sile. Sebenarnya, kondisi geografis Indonesia juga mendukung untuk pengembangan energi terbarukan ini. Dan sejak 2020 lalu, pemerintah mulai pengembangan energi terbarukan ini. Pemerintah mulai aktif berdiskusi dengan beberapa negara, termasuk Denmark dan China untuk membangun kawasan serupa di Indonesia. Belajar dari Singapura, negara maju dengan sumber daya alam terbatas. Seperti kita tahu, Singapura merupakan negara dengan luas wilayah sangat kecil di semenanjung Malaya. Namun, negara ini mempunyai peran sangat penting bagi perdagangan dan keuangan internasional. Letak wilayah negara Singapura sangat strategis bagi jalur lintas laut perdagangan internasional dan lalu lintas penerbangan internasional. Sejak berdiri pada 9 Agustus 1945, negara ini memiliki segudang permasalahan seperti pengangguran yang merajalela di seluruh negeri, besar-besaran, tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan lain-lain. Tak hanya itu, negara Singapura memiliki segudang kekurangan dan negara-negara tetangganya. Namun, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan Perdana Menteri selanjutnya, Singapura mampu membantu menjadi negara-negara maju dan pelopor industri pertama di wilayah Asia Tenggara. Pemerintah Singapura mengarahkan perekonomian negaranya kepada 4 tahap percepatan pembangunan yang singkat dan sistematis agar menjadi negara maju pertama di ASEAN. Masyarakat Singapura dituntut memiliki karakter kreatif, inovatif, mandiri, bekerja keras, dan menguasai teknologi mutakhir. Mungkin pendalaman karakter ini yang membuat
menjadi maju dalam berbagai aspek kehidupan. Ada 4 strategi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk menjadi negara maju pertama di ASEAN, yaitu 1. Mengolah sumber daya alam mentah dan diekspor ke negara berkembang seperti industri penggilingan minyak. 2. Melakukan restrukturisasi industri yang semula padat karya menjadi padat modal dengan sistem mekanisasi dan komputerisasi. 3. Melakukan restrukturisasi industri yang semula padat karya menjadi padat modal dengan sistem mekanisasi dan komputerisasi. 3. Melakukan restrukturisasi di sektor jasa dengan meningkatkan fasilitas umum berstandar internasional seperti Bandara Internasional Changi dan Pelabuhan Harbour Front. 4. Meningkat kualitas teknologi dalam negeri untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Cara Jepang bersahabat dengan gempa bumi. Indonesia dan Jepang sama-sama terletak di daerah merah. Keduanya berdiri di zona cincin api Pasifik, yang tak lain merupakan lokasi dari 90% gempa di dunia. Menurut United States Geological Survey (USGS), Indonesia merupakan negara dengan frekuensi gempa bumi terbanyak di dunia. Indonesia hanya kalah dengan Jepang jika perbandingannya berapa luas daratan yang kerap diguncang gempa. Karena wilayah Indonesia yang besar, maka tidak semua gempa berdampak langsung atau bisa dirasakan di daratan. Sekitar 1.500 gempa menghantam negeri Sakura tiap tahunnya. Berada di sepanjang zona cincin api Pasifik membuat tanah Jepang tidak stabil. Tremor kecil terjadi hampir setiap hari. Salah satu gempa bumi terburuk yang dialami oleh Jepang pada abad ke-20 terjadi pada 17 Januari 1995. Gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter mengguncang Kobe selama 20 detik. Sekitar 4.600 dari 6.434 korban jiwa berasal dari Kobe. Menyadari dampak besar dari gempa bumi, Jepang segera melakukan evaluasi besar-besaran. Para peneliti mengungkap bahwa gempa besar pada 1995 disebabkan bergerakan lempeng bumi. Untuk urusan ini, sulit rasanya membayangkan ada sebuah teknologi yang mampu menghentikan aktivitas lempeng bumi yang terus aktif bergerak. Sadar betul akan risiko dan karakteristik wilayahnya, Jepang melakukan banyak inovasi dalam hal mitigasi bencana. Beberapa wilayah pesisir Jepang dilengkapi tempat perlindungan tsunami, sementara beberapa lainnya membangun pintu air untuk mengontrol aliran air dari tsunami. Dilansir dari The Telegraph, generasi anak-anak Jepang pasca gempa Kobe 1995 juga akrab dengan latihan mitigasi bencana gempa bumi. Ketika alarm peringatan berbunyi, anak-anak di sekolah mulai mencari tempat berlindung di kolong meja guna melindungi diri dari runtuhan barang dan material bangunan. Latihan itu dilakukan setiap bulan. Ada pula aturan yang mewajibkan sekolah dengan 2 lantai atau lebih dilengkapi jalur evakuasi yang dipakai anak-anak untuk menuju ke tempat aman. Sekolah juga bisa menjadi penampungan dadakan ketika rumah para siswa rusak akibat gempa. Program mitigasi gempa bumi di Jepang ini membuahkan ketenangan luar biasa di kalangan anak-anak hingga orang dewasa tiap kali bumi mulai bergetar. Dalam pendidikan mitigasi bencana, nilai saling tolong-menolong pun diajar. Anak-anak diprioritaskan selama proses evakuasi sehingga mereka bisa mentransfer pengetahuan kepada orang-orang di sekitarnya jika bencana kembali tidak terjadi kelak. Akhirnya, kebiasaan ini menular dan berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Selain alarm peringatan dan edukasi, Jepang juga sangat memerhatikan soal struktur bangunan, seperti inovasi pada struktur beton bertulang yang mampu menahan gempa meski tidak mengurangi risiko getaran. Inovasi ini memanfaatkan minyak, karet, dan zat-zat lain yang tertanam di antara struktur bangunan dan tanah. Bantalan yang tercipta dari struktur yang dipakai oleh 7.600 konstruksi di Jepang ini menjadikan bangunan tahan gempa. Jepang banyak belajar dari gempa di Kobe tahun 1995 silam, dan hasil belajar itu kini mampu menyelamatkan ribuan nyawa ketika gempa terjadi. Kosakata baru, mitigasi adalah upaya pencegahan.